Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya, Siska Mawaski. Kerusuhan pecah di kawasan Dago Elos, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Senin 14 Agustus malam. Peristiwa dipicu kekesalan warga imbas penolakan laporan kasus oleh Polrestabes Bandung soal dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah. Hal ini bermula ketika warga bersama tim kuasa hukum mendatangi Polrestabes Bandung sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Namun mereka baru diperbolehkan masuk sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul setengah 8 malam, pihak kepolisian ternyata hanya melakukan berita acara wawancara atau BAW, bukan berita acara pemeriksaan atau BAP. Seorang warga bernama Rizky menerangkan alasan laporannya ditolak karena bukti tidak cukup kuat. Padahal para pelapor sudah mencantumkan sejumlah bukti. Tanya itu polisi disebut menginginkan pelapor yang memiliki sertifikat tanah. Kemudian pada pukul setengah 9 malam, warga Dago Elos mulai memblokade jalan, membakar ban dan kayu. Warga juga berorasi dan membentangkan spanduk soal sengketa tanah. Aksi ini sempat membuat kemacetan hingga polisi meminta kendaraan untuk putar balik. Pihak kepolisian dan warga sempat melakukan negosiasi dan berhasil, namun tiba-tiba terdengar 3 kali letusan gas air mata. Hal ini sontak menimbulkan kerusuhan, warga kemudian melempari petugas dengan batu. Untuk mengurai dan memukul mundur massa, polisi menggunakan water cannon. Namun hal ini kembali mendapat perlawanan sekitar pukul 10.45 malam. Hingga tengah malam, massa berlarian menuju permukiman di sekitar terminal. Tim Raimas yang diterjunkan kemudian menangkap sejumlah warga yang dianggap anarkistis. Situasi kemudian kondusif pada Selasa 15 Agustus dini hari. Maju polisi diharap. Ini rumah warga anjing. Bentrok antara warga dan polisi di Dago Elos pada Senin 14 Agustus malam menyisakan trauma bagi sejumlah orang. Hal ini lantaran aksi polisi yang mendobrak sejumlah rumah untuk mencari para pelaku anarkis. Dalam beberapa rekaman CCTV, tampak polisi mendobrak rumah warga yang berisi anak kecil yang tertidur. Seorang warga bernama Handika menceritakan para anggota polisi tersebut datang dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Menurut Handika, aparat mengira massa yang anarkis bersembunyi di rumahnya. Handika mengatakan saat peristiwa pintu yang didobrak polisi mengenai anaknya yang berusia 6 tahun. Selesai mendobrak pintu, polisi langsung masuk ke dalam rumah mencari pelaku. Namun lantaran tak menemukan pelaku, polisi langsung meninggalkan rumah tanpa mengucapkan permintaan maaf. Insiden tersebut pun membuat anak Handika kini mengalami trauma. Maju polisi diharap.
Kericuhan di Dago Elas pecah gara-gara adanya lemparan gas air mata dari kerumunan petugas dan warga. Terkait hal ini, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono angkat bicara memberikan klarifikasi. Budi mengatakan bahwa lemparan gas air mata tersebut bukan berasal dari kepolisian. Dijelaskan oleh Budi bahwa kerusuhan terjadi saat polisi dan warga melakukan negosiasi. Menurut Budi, negosiasi sempat berhasil, namun gara-gara ada letusan gas air mata membuat kerusuhan pecah. Warga pun berlarian dan melemparkan batu ke arah petugas. Untuk memukul mundur massa, polisi menggunakan water cannon. Massa melakukan blokade jalan dengan cara membakar ban dan kayu. Polisi pun melakukan sweeping ke permukiman penduduk karena massa anarkistis berlarian ke sana. Peristiwa dipicu kekesalan warga imbas penolakan laporan kasus oleh Polrestabes Bandung soal dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah. Seorang warga bernama Rizkia menerangkan alasan laporannya ditolak karena bukti tidak cukup kuat, padahal pelapor sudah mencantumkan sejumlah bukti. Maju polisi diharap. Goblok. Tahan anjing. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit, sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Senin 14 Agustus. Selamat siang saudara, Anda sedang menyaksikan live breaking news bersama saya Siska Mawaski. Kerusuhan pecah di kawasan Dago Elas, Kecamatan Coblong, Kota Bandung pada Senin 14 Agustus malam. Peristiwa dipicu kekesalan warga imbas penolakan laporan kasus oleh Polrestabes Bandung soal dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah. Hal ini bermula ketika warga bersama tim kuasa hukum mendatangi Polrestabes Bandung sekitar pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Namun mereka baru diperbolehkan masuk sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Hingga pukul 7:30 malam, pihak kepolisian ternyata hanya melakukan berita acara wawancara atau BAW, bukan berita acara pemeriksaan atau BAP.
Seorang warga bernama Rizky yang menerangkan alasan laporannya ditolak karena bukti tidak cukup kuat. Padahal para pelapor sudah mencantumkan sejumlah bukti. Tanya itu polisi disebut menginginkan pelapor yang memiliki sertifikat tanah. Kemudian pada pukul setengah 9 malam, warga Dago Elos mulai memblokade jalan, membakar ban dan kayu. Warga juga berorasi dan membentangkan spanduk soal sengketa tanah. Aksi ini sempat membuat kemacetan hingga polisi meminta kendaraan untuk putar balik. Pihak kepolisian dan warga sempat melakukan negosiasi dan berhasil, namun tiba-tiba terdengar 3 kali letusan gas air mata. Hal ini sontak menimbulkan kerusuhan, warga kemudian melempari petugas dengan batu. Untuk mengurai dan memukul mundur massa, polisi menggunakan water cannon. Namun hal ini kembali mendapat perlawanan sekitar pukul 10:45 malam. Hingga tengah malam, massa berlarian menuju permukiman di sekitar terminal. Tim Raimas yang diterjunkan kemudian menangkap sejumlah warga yang dianggap anarkistis. Situasi kemudian kondusif pada Selasa 15 Agustus dini hari. Maju polisi diharap. Goblok. Ini rumah warga anjing. Bentrok antara warga dan polisi di Dago Elos pada Senin 14 Agustus malam menyisakan trauma bagi sejumlah orang. Hal ini lantaran aksi polisi yang mendobrak sejumlah rumah untuk mencari para pelaku anarkis. Dalam beberapa rekaman CCTV, tampak polisi mendobrak rumah warga yang berisi anak kecil yang tertidur. Seorang warga bernama Handika menceritakan para anggota polisi tersebut datang dengan mengeluarkan kata-kata kasar. Menurut Handika, aparat mengira massa yang anarkis bersembunyi di rumahnya. Handika mengatakan saat peristiwa pintu yang didobrak polisi mengenai anaknya yang berusia 6 tahun. Selesai mendobrak pintu, polisi langsung masuk ke dalam rumah mencari pelaku. Namun lantaran tak menemukan pelaku, polisi langsung meninggalkan rumah tanpa mengucapkan permintaan maaf. Insiden tersebut pun membuat anak Handika kini mengalami trauma. Maju polisi diharap.
Yudis. Kericuhan di Dago Elas pecah gara-gara adanya lemparan gas air mata dari kerumunan petugas dan warga. Terkait hal ini, Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono angkat bicara memberikan klarifikasi. Budi mengatakan bahwa lemparan gas air mata tersebut bukan berasal dari kepolisian. Dijelaskan oleh Budi bahwa kerusuhan terjadi saat polisi dan warga melakukan negosiasi. Menurut Budi, negosiasi sempat berhasil, namun gara-gara ada letusan gas air mata membuat kerusuhan pecah. Warga pun berlarian dan melemparkan batu ke arah petugas. Untuk memukul mundur massa, polisi menggunakan water cannon. Massa melakukan blokade jalan dengan cara membakar ban dan kayu. Polisi pun melakukan sweeping ke permukiman penduduk karena massa anarkistis berlarian ke sana. Peristiwa dipicu kekesalan warga imbas penolakan laporan kasus oleh Polrestabes Bandung soal dugaan pemalsuan data dan penipuan tanah. Seorang warga bernama Rizkia menerangkan alasan laporannya ditolak karena bukti tidak cukup kuat, padahal pelapor sudah mencantumkan sejumlah bukti. Woi, maju, maju polisi diharap. Goblok. Tahan, anjing. Demikian informasi dalam live breaking news kali ini. Saya Siska Mawaski, pamit. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
bersama kuasa hukum menjelaskan duduk perkara, bukti lengkap dan keterangan lengkap dari pelapor kepada Kasat Reskrim Polrestabes Bandung beserta tuntutan warga pelapor beserta kuasa hukum agar langsung dibuatkan berita acara penyelidikan atau BAP. Jadi kita meminta langsung dibuatkan BAP. Akan tetapi Kasat Reskrim merespon dengan membuatkan berita acara wawancara atau BAW, yang mana bukanlah sebuah dokumen yang pro justisia gitu. Nah, dari pukul 1 sampai dengan pukul 5 BAW dilakukan penyidik kepada 2 orang warga pelapor didampingi oleh kuasa hukum, salah satunya ada Tedia. Nah, dari jam 5 sampai jam 7 penyidik dan Kasat Reskrim melakukan rapat untuk memutuskan apakah akan diterima laporan warga dan kuasa hukum. Selang 30 menit kemudian atau 19.30, Kasat Reskrim, Kanit Ekonomi dan penyidik memanggil warga pelapor dan kuasa hukum ke aula Reskrim Polrestabes. Kasat Reskrim yang bernama Agah Sonjaya menyampaikan bahwa dirinya enggan menerima laporan warga dengan alasan warga yang melapor tidak memiliki sertifikat tanah dan menurutnya yang berhak untuk melaporkan adalah warga yang memiliki sertifikat tanah. Warga dan kuasa hukum meminta Kasat Reskrim untuk menyampaikan secara langsung penolakan di depan warga yang sedang menunggu di luar. Kasat Reskrim menolak menyampaikan langsung dengan alasan dirinya dianggap warga pelapor dan kuasa hukum sebagai perwakilan dari seluruh warga. Warga dan kuasa hukum menegaskan kembali bahwa kami bukan perwakilan keseluruhan warga dan hanya memberi kuasa kepada 4 orang saja. Merasa kecewa dengan keputusan Kasat Reskrim, warga dan kuasa hukum akhirnya memutuskan untuk walk out dari aula. Pada pukul 19.30 sampai dengan 19.45, Rizky Ramdhani, salah satu kuasa hukum warga, menyampaikan hasil akhir dari laporan warga yang tidak diterima oleh Kasat Reskrim. Seharusnya saudara Rizky Ramdhani itu bisa bergabung dengan kita, tapi kemarin ditangkap secara paksa pada malam kejadian kayak gitu. Oke, saya lanjut. Pada 19.45 sampai dengan jam 8, salah seorang warga yang merasa kecewa dengan hasil pelaporan memasuki memasuki Polrestabes Bandung untuk bertemu dengan Kasat dan protes agar Kasat Reskrim bisa menjelaskan secara langsung hasil pelaporan kepada warga yang hadir di luar. Pendamping hukum menjemput warga yang melakukan protes tersebut agar segera kembali ke barisan warga. Tepat setelah keluar gerbang Polrestabes, warga yang didampingi kuasa hukum menerima tindakan kekerasan verbal oleh salah satu polisi bernama Rustandi, M. Rustandi. Warga tersebut adalah Telia. Nanti detailnya mungkin Telia akan menjelaskan. Dia bilang seperti ini, gara-gara kalian jadi begini anjing. Oke. Saya lanjut. Di kesempatan yang sama, seorang warga lainnya juga merasa kecewa dan kemudian protes di depan pagar Polrestabes Bandung. Kemudian warga tersebut menerima pemukulan dari salah satu anggota kepolisian. Salah seorang kuasa hukum yang berusaha menjemput warga yang masuk ke kantor Polrestabes mengalami kekerasan fisik berupa pencekikan leher oleh salah satu anggota polisi. Pada pukul 8 malam, rombongan warga memutuskan meninggalkan Polrestabes dengan perasaan kecewa. Pada pukul 20:58, rombongan warga tiba di Terminal Dago, kemudian melakukan koordinasi dan meluapkan perasaan kecewa dan ingin menuntut agar laporan diterima oleh Polrestabes dengan cara memblokade jalan secara sementara yang masih ada di wilayah pemukiman warga. Pada pukul 21.45, aparat kepolisian dengan unit anti huru-hara tiba di sekitar lokasi pemukiman warga
warga mencoba untuk melakukan negosiasi dengan aparat kepolisian. Niat baik warga diterima oleh anggota polisi yang bernama Ardiansah dari Polda Jabar yang bertugas sebagai negosiator. Pada pukul 10:40, proses negosiasi masih berlanjut dan menghasilkan kesepakatan bahwa proses pelaporan akan dilakukan dan dipastikan laporan warga diterima dengan cara mendatangkan pelapor dan kuasa hukum ke Polrestabes dengan syarat disepakati oleh warga untuk membuka blokade jalan secara bertahap. 5 menit berselang, warga pelapor bersama tim kuasa menyepakati dan tengah siap dan bersiap untuk berangkat ke Polrestabes Bandung. Pada pukul 22:50 terjadi penembakan gas air mata yang dilontarkan dari arah utara ruas Jalan Dago atau tepat belakang di barisan warga oleh aparat kepolisian yang menggunakan kendaraan bermotor. Oke. 23:20 aparat kepolisian mengarahkan water cannon untuk membubarkan warga yang masih tercecer. Pada pukul 23:30 warga melakukan pembelaan diri dengan mencoba memblokade seluruh akses masuk pemukiman warga. Namun aparat kepolisian tetap merangsek masuk hingga ke tengah-tengah pemukiman. Warga dengan melakukan tindakan represif menerobos masuk ke gang-gang pemukiman. Tidak sampai itu, aparat kepolisian berulang kali melontarkan gas air mata melontarkan gas air mata hingga masuk ke halaman rumah dan berdampak kepada balita yang mendiami rumah tersebut. Aparat kepolisian pun mencoba mendobrak rumah-rumah warga dan mensweeping warga yang melakukan aksi. Dalam kejadian bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut, terjadi pemukulan, intimidasi verbal, hingga tindak-tindakan yang serba provokatif dari aparat kepolisian sehingga warga mundur dan sehingga penangkapan Saya ulang lagi. Dalam kejadian bentrokan yang tidak bisa dihindari tersebut, terjadi pemukulan, intimidasi verbal, hingga tindakan yang serba provokatif dari aparat kepolisian. Sekalipun warga sudah mundur dan semakin mendekat ke rumah masing-masing, sehingga korban dari pihak warga berjatuhan disertai penangkapan warga secara acak. Salah seorang kuasa hukum ditangkap dengan tuduhan provokator. Pada bentrokan ini, jurnalis mendapatkan tindak kekerasan dari aparat kepolisian. Salah satu jurnalis mendapatkan tindak kekerasan pada malam itu, dan di pukul 1 dari pukul 12 sampai pukul 3, polisi masih melakukan penyisiran dan penangkapan secara acak ke rumah-rumah warga dan perburuan orang secara acak. Atas kejadian ini, aktivitas pasar yang seharusnya mulai beroperasi jadi tidak beroperasi. Warga baru dapat beroperasi kembali secara normal pada pukul 05.00. Pada pukul 05.00 warga baru bisa beraktivitas secara normal kembali. Kawan-kawan, itu adalah kronologi yang kami catat. Berikutnya setelah ini kita akan membagikan siaran persnya. Nah, setelah siaran pers ini, setelah saya bacakan kronologi, saya akan bergerak ke Teh Lia untuk menceritakan testimoni pada malam di Polrestabes Bandung. Silakan Teh Lia. Tadi malam itu karena dengan sangat kecewanya saya mendengar putusan yang kami terima, saya tanpa berpikir panjang saya masuk ke kantor
reskrim sendirian. Dan pada saat masuk itu saya dicegat dengan banyak polisi. Mereka sampai ada yang megang senjata, tapi saya nggak peduli. Saya hanya pengen minta kejelasan kesaksian. Kenapa gitu? Laporan kami ditolak dan kenapa terlalu mengganggu keluarga gitu. Oke, Tribuners, barusan kita sudah mendengar ya kronologi dari kejadian aksi unjuk rasa yang berujung chaos ya, yang mana aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh warga Dago Elos ya, Kota Bandung. Sangat emosi kepada kami, dia migat saya dan bilang gara-gara kau anjing katanya, semua mau masuk kejadiannya jadi kayak gini. Dan akhirnya dia itu mau mukul saya, dia ditahan sama polisi yang lain dan saya ditahan sama Alizu dan Ajun. Terus akhirnya terjadi keributan antara aliansi sama polisinya, dan saya dengan jelas melihat salah satu polisi udah mau ngeluarin senjatanya juga. Tapi aksi unjuk rasa yang juga melakukan pengaduan ya ke Mapores Tabes Bandung ya, terkait perbuatan jahat yang dilakukan oleh pihak yang menggugat ya, atau hanya ibu-ibu, anak-anak sampai nggak jualan, sampai nggak kerja gitu, nggak pengen apa gitu, cuma pengen minta keadilan itu aja. lahan ya di Dago Elos Selama 40 tahun kami dalam tenang tinggal di sini. yang kemudian sekitar 300 warga Dago Elos yang sudah menempati lahan ini itu merasa tidak puas dengan yang diberikan oleh Mapores Tabes Bandung ya, tidak puas dengan hasil yang diperoleh dari apa yang adukannya tersebut ya di Mapores Tabes Bandung. Kemudian terjadi hal-hal yang tadi saya tangkap ya dari apa yang disampaikan, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian melakukan aksi pemblokiran jalan di kawasan Dago Elos ini ya, di Jalan Insinyur Haji Juanda di sekitar Terminal Dago, dan kemudian terjadi chaos dengan aparat keamanan. Nah, jadi demikian Tribuners, hasil dari kronologis barusan yang disampaikan di acara konferensi pers ya, pasca terjadinya chaos yang terjadi pada tadi malam ya, atau Senin 14 hingga 15 Agustus tadi malam 2023. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang di sini bahkan nggak air mata sampai ke rumah. Gimana korbannya anak-anak kami? Saya nggak sampai ke sekolah dan kemarin sampai hari ini. Saya cuma mau bilang ke teman